warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto, mahasiswa reguler 2 Universitas Mercubuana Menteng. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Eliantono selaku dosen audit 1, tugas yang kedua. Untuk pertanyaannya, membuat ringkasan mengenai manajemen risiko, pengendali intern, dan COSO framework. Setiap perusahaan menghadapi risiko yang menjadi kendala bagi mereka dalam usaha untuk mencapai tujuan. Penerapan manajemen risiko yang efektif pada perusahaan merupakan salah satu alat penting bagi manajemen untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Semakin berkembangnya perusahaan, maka kegiatan dan masalah yang dihadapi perusahaan semakin kompleks. Oleh sebab itu, selain dari penerapan manajemen risiko yang baik, perusahaan perlu memiliki internal control atau pengendalian internal sebagai salah satu kebijakan yang dapat dijalankan oleh manajemen perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaannya. Institute of Internal Auditor atau yang disebut dengan IIA menjelaskan kegiatan internal audit sebagai kegiatan independen yang mendukung pencapaian sasaran organisasi dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi organisasi. Aktivitas ini membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dan membawa pendekatan sistematik dan dengan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses governance. Tugas inti auditor internal berkaitan dengan manajemen risiko adalah untuk memberikan kepastian bahwa kegiatan manajemen risiko telah berjalan dengan efektif dalam memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran organisasi. Internal Federation of Accountants atau yang disebut dengan IFAC termasuk yang menganut bahwa pengendalian intern adalah bagian dari manajemen risiko. Dalam pedoman ini digambarkan pengendalian intern menjadi bagian dari manajemen risiko dan selanjutnya manajemen risiko menjadi bagian integral dari sistem tata kelola governance organisasi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, pengendalian intern adalah sistem yang meliputi organisasi semua metode dan ketentuan yang terorganisasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan kendalian akuntansi, serta meningkatkan efisiensi usaha. Dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang terdiri dari berbagai kebijakan prosedur, teknik, peralatan fisik, dokumentasi, dan manusia. Mendefinisikan pengendalian intern atau IAP sebagai suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut: kendalian pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern adalah suatu proses yang terdiri dari usaha atau tindakan-tindakan yang tepat dan terintegrasi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan pengendalian intern melibatkan seluruh anggota organisasi, bukan dibebankan pada bagian tertentu saja, sehingga memberikan keyakinan terpercaya atas seluruh kegiatan organisasi yang meliputi reliability dari pelaporan keuangan, efisiensi dan keefektifan atas kegiatan atau operasi perusahaan, dan kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku. Untuk COSO framework yang disebut dengan dimana merupakan suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985
dengan tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Misi utama dari KUSO ini adalah memperbaiki atau meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif, dan corporate governance. Pendirian KUSO bertujuan untuk memberikan pemikiran konseptual atau kerangka kerja dan pedoman bidang pengendalian intern (ERM) serta pencegahan dan penjaraan fraud untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas intern, kinerja organisasi, dan pengawasan, serta untuk mengurangi resiko fraud di dalam organisasi tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.